Salam harmoni hukum, pada bagian terakhir dari webinar series akan diulas terkait apa saja contoh kejahatan di internet yang dapat dilaporkan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bagaimana undang-undang ini dapat efektif, serta bagaimana sikap agar terhindar dari jeratan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kita akan gali lebih dalam lagi gitu. Menurut Bapak, apa saja contoh kejahatan internet gitu yang bisa dilaporkan atas dasar UU ITE? Ya, kalau kita bicara tentang jenis tindak pidananya, maka sebenarnya Undang-Undang ITE itu sudah mengatur ya, dalam Undang-Undang ITE itu dalam konteks atau dalam klaster perbuatan yang dilarang itu sudah jelas sekali disebutkan mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang ITE. Dimulai dengan pasal 27 ayat 1 misalnya yang dilarang itu adalah delik kesusilaan. Kemudian di pasal 27 ayat 2 tentang perjudian. Di 27 ayat 3 yang sangat terkenal gitu karena hampir setiap saat itu tentang penghinaan dan atau kemudian pencemaran nama baik. Kemudian di 27 ayat 4 itu menyoal tentang pemerasan. Itu untuk satu klaster di pasal 27. Kemudian di pasal 28, di pasal 28 ayat 1 itu menyoal tentang berita bohong yang tentunya ya, yang biasa kita dengarkan, dan atau kemudian di pasal 28 ayat 2 tentang tadi yang kita ambil juga sudah sampaikan, ujaran kebencian yang berlatar belakang sara. Kemudian itu 28, pasal 29 itu menyoal tentang itu adalah perbuatan yang mengirimkan informasi elektronik dalam konteks ancaman kekerasan. Jadi adanya ancaman kekerasan yang menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Nah, itu juga dalam beberapa case di Indonesia itu juga kemudian terjadi. Kemudian di pasal 30 saya kira itu sangat ya illegal access ya, untuk illegal access kasus yang terbaru kemarin sebenarnya kasusnya kalau saya tidak salah Dr. Richard kalau tidak salah. Kemudian di pasal 31 kemudian ada intersepsi atau penyadapan yang selalu ramai juga dibicarakan. Kemudian di pasal 32 dan 33 itu berhubungan dengan perlindungan terhadap suatu informasi dalam sistem elektronik milik orang lain atau milik publik. Kemudian di pasal 34 itu memberikan penekanan pada perbuatan dilarang tadi di pasal 27 sampai di pasal 33. Kemudian di pasal 35 ada tentang manipulasi data, dan kemudian di pasal 36 dia kembali menekankan untuk perbuatan yang dilarang dari pasal 27 sampai pasal 34. Jadi kesimpulannya sebenarnya kita bisa melihat bahwa banyak sekali jenis-jenis tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi bukan hanya dalam konteks karena nomenklaturnya informasi dan transaksi elektronik berarti hanya bicara tentang informasi dan transaksi elektronik, tapi sebenarnya bingkainya menjadi sangat banyak. Walaupun pada umumnya kasus-kasus yang terjadi jika kita melihat mulai dari pasal 27 sampai pasal 36, maka pada umumnya klaster yang paling banyak terjadi dari sekian banyak kasus yang terjadi itu kita lihat pada 3 pasal. Yang pertama pasal 28 ayat 2 tadi ujaran kebencian itu yang banyak banget terjadi di Indonesia sampai hari ini. Kemudian di pasal 27 ayat 3 saya kira itu penghinaan dan pencemaran nama baik, dan kemudian di pasal 28 ayat 1 tentang hoax ya kalau saya tidak salah, hoax atau berita bohong. Berarti memang sebenarnya UU ITE ini tuh melindungi banyak hal ya, nggak cuma 3 hal yang mungkin paling ramai dibicarakan gitu. Betul. Berarti kalau kayak gitu memang semuanya balik lagi ke diri kita masing-masing ya, kayak gimana caranya kita mengendalikan diri. Mungkin dari orang-orang yang suka menyalahgunakan, dia bisa mengendalikan diri untuk tidak sembarangan, terus juga mungkin untuk kita sebagai pelaku, kita bisa lebih paham gitu, kita lebih berpikir sebelum kita mengkritik suatu hal gitu ya. Ya, betul sekali, betul sekali. Kalau kayak gitu, bagaimana UU ITE bisa efektif dalam menindaklanjuti cybercrime nih menurut Bapak Maskur? Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya
Tadi sudah jelas sekali Iya. klaster dari kejahatan siber yang diatur oleh Undang-Undang ITE mulai dari pasal 27 dan seterusnya. Tetapi yang menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya ada pemetaan terkait dengan klasifikasi kejahatan dalam Undang-Undang ITE tadi, karena kemudian sifat petaan atas unsur yang memungkinkan yang dimungkinkan ditafsirkan oleh setiap orang secara bebas misalnya, itu kemudian menghadapkan kita pada situasional di mana kemudian kita tidak bisa dengan mudah mengkonstruksi unsur menurut saya. Padahal kan kalau kita bicara dalam konteks hukum pidana menurut saya adalah konstruksi atas unsur itu harus jelas karena memang bisa berbahaya sebenarnya kalau hukum pidana diberikan kesempatan untuk melakukan ekstensifikasi atas makna unsur-unsur yang ada, sehingga kemudian ini menjadi sangat sangat penting sebenarnya untuk diperhatikan, sehingga untuk melihat efektivitas Undang-Undang ITE sebenarnya di Indonesia, memang ini akan menjadi kerja keras kita bersama menurut saya. Jadi kalau sebelum kita bicara, sebelum kita menjawab apakah Undang-Undang ITE efektif atau tidak dan bagaimana dalam konteks kejahatan yang terjadi, sebenarnya mungkin yang paling penting adalah bagaimana melakukan edukasi sebenarnya, melakukan edukasi kepada masyarakat secara umum dan atau kemudian pada stakeholders, pemangku kepentingan termasuk aparat penegak hukum gitu untuk memiliki kesamaan makna, kesamaan persepsi atas uraian unsur sehingga kemudian kita bisa kita tidak mesti harus berdebat gitu. Kita tidak harus berdebat lagi untuk menguji ketentuan pasal yang ada mulai dari di pasal 27 tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya gitu. Karena case-case atau kasus-kasus yang terjadi di beberapa tahun terakhir ini sebenarnya kecenderungannya yang terjadi adalah terjadinya multitafsir yang kemudian mengarahkan kita kepada ya dalam tanda petik kebingungan juga gitu ya, kebingungan khususnya pelaku yang harusnya misalnya di posisi contoh misalnya tadi yang Baik Nuril ya, dia dalam kondisi korban gitu ya, korban karena kemudian ada dugaan pelecehan seksual secara verbal. Kemudian dia merekam gitu kan, dia merekam dugaan tersebut. Ketika dia merekam, maka dia kemudian dijadikan tersangka untuk aktivitas rekaman yang dilakukan yang kemudian disebarluaskan seperti itu. Padahal kita tidak bisa melihat bahwa itu adalah dua bagian yang terpisah dari apa peristiwa pelecehan seksual verbal yang dialaminya dengan aktivitas untuk menunjukkan bahwa ada bukti, ada alat bukti sehingga kemudian ketika kasus ini kemudian terjadi bisa mengatakan bahwa oh ya saya dilecehkan dong secara verbal. Ini loh buktinya. Tetapi dalam rezim Undang-Undang ITE ini kan kemudian dipandang sebagai dua hal yang berbeda gitu. Jadi terjadi penggalan yang berbeda menurut saya. Dan ketika terjadi penggalan yang berbeda atas hal tersebut, karena padahal ini adalah satu runtutan peristiwa hukum, itu kan akan sangat berbahaya gitu, akan sangat berbahaya khususnya bagi korban dalam hal mencoba untuk memperjuangkan keadilan yang harusnya menjadi miliknya, sekaligus untuk memperjuangkan kehormatan yang menjadi miliknya akibat dari pemberlakuan Undang-Undang ITE yang memang tidak secara substantif kemudian dipahami oleh setiap orang. Saya kira seperti itu, Mel. Oke, berarti ini jadi dilema juga ya. Mungkin kita bermaksud memberi bukti, tapi justru kita bisa dituntut balik nih dengan adanya UU ITE. Makanya kita juga harus hati-hati ya. Oke, kalau begitu bagaimana seharusnya kita nih sebagai masyarakat awam lah ya, bersikap agar tidak tersandung atau terpidana dari kasus UU ITE ini? Ya, ini pertanyaan yang menurut saya sangat menarik sebenarnya. Jadi kenapa saya bilang menarik sebenarnya karena kita hendak mencoba untuk merubah mindset orang gitu. Jadi kita harus melihat bahwa ruang cyber itu atau cyberspace itu adalah ruang publik sebenarnya. Menurut saya itu adalah ruang publik. Artinya apa? Kita boleh memanfaatkan ruang publik itu sebaik-baiknya, sebesar-besarnya, sebebas-bebasnya. Tapi harus diingat bahwa ada hak, ada kewajiban orang lain yang kita harus hormati gitu. Jadi ini merubah paradigma pikir gitu. Seolah-olah kalau di
dalam pemanfaatan apakah itu di media sosial dan lain sebagainya, seolah-olah itu menjadi milik kita gitu. Kita bisa berkeluh kesah, kita bisa curhat dan lain sebagainya. Seolah-olah itu menjadi diary dalam tanda petik tentunya, yang dulunya kita menulis diary dalam konteks konvensional, tiba-tiba kita mengalihkan menjadi buku catatan yang sifatnya digital misalnya. Padahal kita tidak menyadari bahwa ketika kita menuliskan sesuatu yang kita pandang sebagai diary dalam konteks digital, itu menjadi asumsi publik. Jadi dia menjadi asupan publik gitu. Ketika orang sudah membaca, kita tidak bisa mengatakan lagi, that's mine. Itu milik saya. Nggak bisa seperti itu, karena itu menjadi milik publik gitu. Karena satu-satunya cara kalau mau ini ya kamu harus hapus gitu. Tetapi kan kita tidak bisa mengasumsikan bahwa ketika kita menghapus misalnya unggahan kita atau postingan kita, nggak ada orang yang pernah baca, kecuali kalau kita nggak punya teman gitu dalam media sosial. Jadi mengubah paradigma pikir masyarakat, termasuk saya mungkin sendiri, untuk melihat bahwa ruang cyber itu adalah ruang publik, itu menjadi sangat penting sebenarnya. Itu menjadi sangat penting. Sehingga meskipun dia terbuka, dalam tanda petik sebenarnya ada batasan bagi kita untuk berekspresi misalnya, di mana ekspresi yang hendak kita sampaikan itu harusnya lebih santun misalnya, harus lebih santun, lebih sopan mungkin dalam tanda petik, sehingga kemudian itu bisa menghindarkan kita dari jeratan pasal-pasal yang dilarang sebagaimana tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Karena kalau itu kemudian tidak dipahami dengan baik menurut saya, ini akan berbahaya tentunya, karena kita akan susah keluar dari jeratan hukum, karena apapun alasannya ketika unsur itu terpenuhi, ya ketika seluruh unsur itu terpenuhi, maka mau tidak mau kita akan berhadapan dengan sebuah proses penegakan hukum mulai dari lapis yang paling bawah sampai kemudian lapis yang paling atas ketika kemudian hakim memutus apakah kemudian seseorang bersalah atau tidak. Terima kasih sudah menonton keseluruhan bagian webinar ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika menurut Anda channel ini memberikan manfaat. Ciao.